Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, salam patunggilan. Kita akan kembali bersama-sama di dalam ibadah keluarga kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah keluarga kali ini ya Tuhan, kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Rohul Kudus. Salam kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan Tuhan. Kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Mari saudara-saudara, kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena berkat kasih-Mu pada saat ini kami masih bisa bersama-sama membangun ibadah keluarga kami masing-masing. Kami berterima kasih untuk segala berkat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami masih merasakan kekuatan, kesehatan yang semuanya berasal dari Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas keluarga yang boleh Tuhan berikan kepada kami, menjadikan kami saling mendukung satu dengan yang lain, terlebih membagi kasih dan juga mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami.
Kami bersyukur juga atas berkat-Mu pemenuhan kehidupan kami, sehingga kami pun tidak pernah berkekurangan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kiranya Tuhan juga mengampuni setiap kekurangan, kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami mengerti akan kehendak Tuhan. Terlebih kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anakku, pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 20 ayat 31 sampai dengan 38 yang demikian firman Tuhan. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjuanganku. Saya ulangi, kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adakah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semuanya. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka menghantar dia ke kapal. Amin. Sungguh berbahagia setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuji Tuhan kembali, kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 6. Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya dalam kehidupan ini, lebih mudah mana antara memberi dan menerima?
Tentu sebagian besar banyak orang mengatakan, oh penak Pak Pendeta, penak nampi, enak menerima daripada memberi. Menerima tinggal menerima saja, memberi mungkin harus mencari dulu sesuatu untuk memberi. Tetapi pertanyaan juga selanjutnya, lebih berbahagia mana antara orang yang memberi dengan orang yang menerima? Lebih bahagia mana? Saudara, mungkin yang menerima itu sangat berbahagia karena dia membutuhkannya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ada sebagian banyak orang juga yang setuju ketika kita memberi, maka kita juga menerima kebahagiaan yang luar biasa di dalam kehidupan. Ada banyak orang-orang kaya yang sudah tidak butuh apa-apa lagi, tidak pernah berbahagia kehidupannya, tetapi justru ketika dia memberi, maka kebahagiaannya itu justru semakin sempurna. Bill Gates, pendiri Microsoft itu kaya, dia mendirikan yayasan. Demikian juga Warren Buffett. Warren Buffett ini ahli saham, investor luar biasa. Dia mendonasikan sebagian besar juga harta kekayaan yang membuat mereka justru semakin berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa banyak juga orang sepakat bahwa salah satu rahasia hidup berbahagia adalah dengan banyak memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Pendeta, lalu saya berarti kalau kami orang yang tidak mampu tidak bisa berbahagia, lalu kalau kami orang yang tidak punya, kami tidak bisa memberi? Oh tidak. Saudara, orang yang tidak mampu pun, orang yang tidak punya pun bisa memberi, karena memberi itu bukan hanya harta, tetapi memberi juga bisa memberi dalam bidang yang lainnya. Mungkin tenaga, mungkin perhatian, mungkin juga doa, atau hanya sekedar mau mendengar perasaan dari orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada contoh yang luar biasa. Kita tahu semuanya mendengar, kenal dengan Mother Teresa, begitu ya, sudah mendengar. Beliau bukanlah orang yang kaya, beliau suster, bukan orang yang kaya, tapi dia melakukan pelayanan dengan setulus hati, memberi kepada banyak orang yang membutuhkan kehadiran beliau pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita, Rasul Paulus dalam perpisahannya kepada jemaat Efesus kala itu juga memberi peringatan, mengajarkan banyak hal pada saat itu pada orang-orang yang akan ditinggalkan, penatua di situ. Dia mengajarkan bahwa hidupnya tidak pernah merepotkan orang lain. Bahkan dia di tengah kekurangannya, di tengah kepekerjaannya, dia juga bisa membantu banyak orang yang membutuhkannya. Dia mendirikan tenda, dia bekerja merajut juga untuk menghidupi orang-orang dalam seperjalanannya di dalam pelayanan. Saudara, banyak juga orang yang berkorban tubuhnya untuk membantu orang lain, berkorban perasaannya, berkorban pelayanan waktunya untuk siapapun yang membutuhkan kehadiran kita semuanya. Berkorban pelayanan juga dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat 35b. Adalah berbahagia memberi daripada menerima. Berbahagia di sini bisa diartikan juga diberkati, yang penuh dengan berkat. Bisa diartikan juga demikian. Jadi ketika seseorang
melakukan pelayanan, memberi kepada orang lain yang membutuhkan, maka dia bukan hanya berbahagia, tetapi dia juga diberkati, dia juga penuh dengan berkat Tuhan. Sayangnya berkat itu selalu dipahami hanya sebuah materi, tetapi berkat Tuhan itu, kebahagiaan itu bukan hanya sebatas materi saja, tetapi berkat Tuhan itu juga bisa berupa kedamaian hati, berupa perhatian, berupa kasih sayang, berupa kepedulian orang lain kepada kita, dan lain sebagainya. Sungguh banyak berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Untuk itu kita diajarkan oleh Rasul Paulus, mari kita memberi. Amsal 27 ayat 1 juga mengatakan, ada orang yang menyebar harta, tetapi justru makin bertambah kaya. Semoga kita semakin bisa menjadi pribadi-pribadi yang memberi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara-saudara kita kembali pujikan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 2. Tiba saatnya kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita menaikkan segala kerinduan dan pergumulan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau berfirman, Engkau menegur kami, Engkau mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya suka menerima, tetapi juga menjadi pribadi-pribadi yang suka berbagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami para saksimu, jadikan kami para pelayanmu yang luar biasa dalam kehidupan ini. Berkati saudara-saudara kami yang beribadah pada saat ini ya Tuhan, satu persatu pribadi, satu persatu keluarga, Engkau jamah mereka, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka merasakan damai sukacita Tuhan. Mereka merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya.
Di tengah-tengah pandemi ini kami mohon Tuhan menguasai kami, melingkupi kami, sehingga kami terus merasakan kekuatan kesehatan yang semuanya berasal dari Tuhan. Kami serahkan keluarga kami serahkan orang tua kami serahkan anak-anak kami serahkan cucu-cucu kami. Kiranya Engkau lingkupi mereka dengan kuat kuasa-Mu, sehingga berkat Tuhan tercurah atas kehidupan seluruh anggota keluarga kami. Demikian juga kami berdoa untuk para pelayan-Mu di gereja-Mu ini. Engkau memberkati para penatua, diakan, guru Injil, beserta seluruh keluarganya, karyawan gereja, mereka yang terlibat di dalam setiap ibadah, multimedia, mereka song leader, organis, mereka yang duduk dalam panitiaan, pokja-pokja. Kiranya Tuhan memberi mereka kuasa, kiranya Tuhan memberi mereka kebahagiaan, kiranya Tuhan memberi mereka sukacita, sehingga mereka terus bisa melayani Tuhan di dalam kehidupannya bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terkhusus berdoa untuk para tenaga kesehatan, TNI, Polri, kiranya Tuhan menjagai mereka. Mereka tidak pernah terpapar COVID, mereka tetap kuat. Kalaupun mereka yang sudah terpapar, biar Tuhan juga memberi kekuatan kesehatan kepada mereka semuanya. Kami serahkan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau kuduskan, Kau pakai, dan Kau kembalikan kepada saudara-saudara kami yang telah memberi persembahan kepada Tuhan. Kami serahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Sang Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan kita memuji Kidung Jemaat 416 ayat pertama saja. Arahkan hati dan pikiran saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus turun menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.